Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masyumi dimanapun berada, pada kultum kali ini kita akan berbicara tentang bahwa apa yang kita lakukan dilakukan oleh manusia itu berasal daripada pikirannya. Nah, pikiran ini dibentuk berdasarkan latar belakang pendidikan, keadaan sosial politik yang ada, dan sebagainya. Ada banyak faktor yang membentuk pikiran manusia, dan itu menjadi sangat penting karena perilakunya akan ditentukan oleh pikirannya. Dalam konteks keislaman kita berbicara, seharusnya seorang muslim tata kelola pikirannya itu juga dibentuk, didasarkan di atas ajaran Islam. Karena sekarang telah terjadi pertarungan ideologis, perbedaan paradigma, banyak sekali konsep di dalam memandang kehidupan. Sebagai seorang muslim, kita tentu perlu tahu identitas kita, bahwasanya Allah menurunkan ajaran Islam ini seperti apa ajarannya, bagaimana ajaran ini kemudian kita jadikan sebagai kacamata kita untuk memandang kehidupan ini. Karena kalau kacamatanya gelap, biarpun di siang hari akan tampak gelap. Kalau kacamatanya itu adalah hijau, dia akan melihat apapun yang ada di luar dia itu adalah menjadi hijau. Jadi kehidupan dia akan ditentukan dengan kacamata pikirannya, dan kacamata pikirannya itu ditentukan oleh banyak faktor. Nah, sebagai seorang muslim, sebaiknya tentunya kacamata pikirannya itu dibangun di atas wahyu, dibangun di atas ajaran Islam. Nah, kacamata pikiran ini berbeda orang, berbeda agama, berbeda bangsa dan negara, berbeda peradaban, bisa berbeda-beda. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa itu yang menjadi dasar-dasar pikiran tersebut yang berasal dari wahyu. Tanpa dasar-dasar pikiran itu yang berasal dari ajaran Islam, maka potensi kita untuk melihat kehidupan ini bisa menjadi keliru. Jadi ini apa yang disebut di dalam akademis, apa yang bisa disebut itu sebagai ideologi, paradigma, pandangan dunia atau pandangan alam, atau itu adalah world view, atau itu adalah Weltanschauung dan sebagainya. Nah, kita perlu membangun pikiran kita terhadap alam semesta ini, tentang kehidupan ini dibangun di atas ajaran Islam. Dan itu kita ketahui melalui wahyu yang Allah turunkan. Wahyu yang masih otentik, yang final. Karena memang itu bukan dibuat oleh manusia. Karena ada agama yang bisa dibuat oleh manusia. Tapi Islam ini adalah bukan dibuat oleh bahkan Nabi Muhammad SAW, karena Nabi pun itu adalah diperintahkan, bukan diedit terlebih dahulu kemudian disesuaikan dengan kepentingan pribadinya. Tidak, Nabi menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Di dalam surat Al-Haqqah, Allah mengingatkan Rasulullah SAW, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Jika engkau Muhammad mengada-adakan atas nama kami, maka kami pegang tangan kananmu, kami potong urat jantungmu. Jadi Nabi pun diingatkan untuk tidak mengada-ngada, untuk membuat, karena ada orang yang bisa membuat agama. Tapi Nabi menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang ia sampaikan adalah apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi di sini kita melihat penting seorang muslim menyadari bagaimana ya melihat kehidupan ini, kemudian dia melihat dan menjalani kehidupan ini berdasarkan kepada ajaran Islam. Karena Allah menurunkan ajaran Islam ini sebagai rahmat.
Dan jika tidak ini yang digunakan, maka konsep-konsep spekulasi yang itu akan terus-menerus terjadi, akan terus-menerus terjadi perubahan dalam cara pandang, dan perubahan itu sangat berpotensi untuk keliru. Sebagaimana yang telah terjadi dulu, ada yang betul-betul menuhankan, ya sekarang di dunia modern ini menuhankan manusia dituhankan, bahkan Tuhan harus dimanusiawikan, sehingga bahkan nilai-nilai apa yang dianggap nilai-nilai HAM misalnya itu bahkan lebih tinggi daripada ajaran yang memang itu adalah berasal dari ajaran Allah. Itu yang terkait dengan apa yang disebut dengan paradigma, dan perlu seorang muslim memiliki paradigma keislaman dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.